Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan artikel kami yang berjudul Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. Dan adapun anggota kelompok kami, Akbar dengan NIM 215, Aldi dengan NIM 221, dan saya sendiri Ais dengan NIM 235, Kurnia dengan NIM 220, dan Mega Sulistiowati dengan NIM 236. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dipersilahkan. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, tesis, dan lain yang berkaitan dengan hubungan pada pembahasan. Setelah pengumpulan data sumber literatur yang ada kaitannya dengan pengimplementasi nilai Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan menganalisis penelitian ini. Pertama, harus melakukan pengumpulan data dan menjelaskan secara rinci hasil temuan yang kemudian digabungkan oleh hasil temuan yang didapatkan. Kemudian melakukan analisis terhadap data yang didapatkan, lalu yang terakhir ada untuk menarik kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Korupsi di Indonesia berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan. Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya. Adapun arti dari korupsi dapat berupa: yang pertama, perbuatan yang buruk atau seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang kedua, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dapat pula dijelaskan sebagai korup, artinya busuk, suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Terima kasih. Indonesia adalah negara hukum dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir dalam Pancasila ini. Dan yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yang menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku korupsi sangat berlawanan dengan semangat manusia yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Secara nyata, koruptor sudah munafikan adanya tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu maha melihat segala perbuatan hambanya. Dan yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tegang rasa, membela kebenaran dan keadilan, serta persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahannya di perbuatannya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, serta melemahkan budaya positif di masyarakat dan juga melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Munculnya perilaku koruptif khususnya di kalangan parlemen jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur, padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat.
Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor. Implementasi nilai Pancasila. Implementasi nilai Pancasila dapat dimulai dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama, sehingga mampu menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik buruk maupun bermasalah kelak di mata Tuhan Yang Maha Esa. Selain faktor keluarga, peran tokoh agama juga penting dalam mendidik dan mencerdaskan masyarakat untuk berkata tegas menolak perbuatan korupsi karena bertentangan dengan ajaran agama. Interaksi kalangan agamawan dan masyarakat menjadi simbiosis mutualisme dalam upaya tindakan pencegahan terhadap kesempatan melakukan korupsi. Dalam menciptakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, keluarga dapat saling mengingatkan anggota keluarga lainnya bahwa perbuatan korupsi merusak keadaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Firmansyah akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Sementara lingkungan sekitar dalam hal ini tokoh masyarakat dapat mengimplementasikan nilai dalam sila kedua dengan mengajak masyarakat di lingkungannya dengan memberikan keteladanan jujur dalam berbagai kegiatan di lingkungannya, terutama mengenai transparansi keuangan. Perbuatan korupsi akan merusak persatuan nasional karena mengakibatkan pembangunan nasional terhenti disebabkan dana pembangunan dikorupsi oknum tertentu. Sila keempat sejatinya dapat dimulai dengan keterlibatan aktif para aktor demokrasi dalam hal lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing sudah diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk mengelola negara sesuai kewenangannya. Tapi, tak kalah penting bagaimana mencegah tindakan korupsi melalui pemberian gaji yang layak, apresiasi terhadap sosok personal yang anti korupsi, meningkatkan kesadaran anti korupsi melalui berbagai kegiatan partisipasi aktif di ketiga lembaga tersebut. Selain keluarga, lingkungan masyarakat dan negara, elemen penting dalam mengimplementasikan nilai Pancasila lainnya adalah lingkungan pendidikan. Selama ini institusi pendidikan sudah memiliki beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang cukup memenuhi standar menekan angka korupsi seperti agama dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Bahkan beberapa kampus menerapkan mata kuliah anti korupsi. Tapi persoalannya materi yang diberikan masih mengutamakan sisi pengetahuan semata, belum mencakup tindakan atau kerja nyata. Maka diperlukan sebuah kebijakan agar materi atau bahan ajar menampilkan kesuksesan negara yang menjalankan kebijakan anti korupsi. Teladan tokoh bangsa anti korupsi, ancaman sanksi sosial kepada koruptor yang semuanya berangkat dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Ini sebagai bentuk nyata bahwa implementasi sila dalam Pancasila tidak bersifat kaku dan dapat masuk dalam banyak dimensi baik yang bersifat formal, dalam kurung institusi pendidikan dan negara, lingkungan sekitar atau non formal, dan keluarga atau informal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari artikel kami yaitu pengimplementasian sila-sila Pancasila terdapat kepada berbagai aspek seperti ruang lingkup yang terdekat yaitu keluarga dan masyarakat dan ruang lingkup yang besar yaitu negara maupun pemerintah dan institusi pendidikan. Semua aspek tersebut akan berupaya sekuat dan sebisa mereka untuk memberantas tindak korupsi ini dan perlu diadakan apresiasi terhadap personal maupun lembaga yang sudah dapat memberantas tindak korupsi ini sehingga dapat menjadikan teladan bagi seluruh rakyat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.